Itu sebab kemarahan Musa bukan saja tidak ditegur oleh Tuhan Allah. Siapa berani menghancurkan batu yang di dalamnya ada tulisan Tuhan Allah sendiri? Ini adalah kemarahan yang terbesar. Tapi kemarahan ini justru tidak mengakibatkan Tuhan Allah marah kepada Musa. Karena kemarahan Musa sama dengan kemarahan Tuhan pada waktu itu. Itulah sebab saudara-saudara, dia harus kembali lagi untuk menerima batu yang baru. Dan Tuhan sabar memberikan kepada dia. Bukan saja demikian, pada waktu orang Israel berdosa, menyembah berhala dan menyimpang hatinya dari Tuhan. Bukan saja mereka demikian, mereka berfoya-foya, bahkan ada yang melakukan perzinahan. Pada waktu itu Musa begitu marah dan dia berkata, siapa di antara kamu bunuh saudaramu, kembali kepada Tuhan, dia hidup kesucian. Waktu itu ada satu suku yang menjalankan perintah itu, yaitu Lewi. Pada waktu suku Lewi jalankan perintah itu, hari itu juga 3.000 orang yang menyeleweng daripada perintah Tuhan dibunuh, saudara-saudara. Dan Tuhan mengizinkan terjadinya itu pada hari pertama Taurat turun ke dalam dunia. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, hari pertama Taurat turun, 3.000 orang mati. Di dalam perjanjian baru, hari pertama Roh Kudus turun, 3.000 orang dibaptiskan. Saudara-saudara, di sini kita melihat anugerah di dalam keselamatan perjanjian baru dan Taurat yang menyatakan kemarahan di perjanjian lama. Kontras luar biasa. Dan manusia yang mengenal Tuhan adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang suci, Tuhan yang tidak memperbolehkan manusia sembarangan. Baru dia mengindahkan anugerah. Gereja-gereja sekarang dan orang Kristen abad ke-20 dan menuju ke abad 21. Kita terlalu banyak dengar khotbah cinta kasih, kasih Allah. Akhirnya disiplin sudah hilang, kesucian sudah tidak ada, dan hidup tidak lagi menuntut kebenaran dan taat kepada Tuhan. Segala sesuatu bisa selesaikan dengan uang. Segala sesuatu bisa diselesaikan dengan cara daripada manusia. Di manakah takhta Tuhan? Di manakah tempat kedaulatan dan tempat kehormatan dan berkesucian Tuhan? Itu tidak lagi nampak. Saudara-saudara, mengapa Tuhan mewahyukan dulu akan perjanjian lama, baru mewahyukan perjanjian baru? Mengapa Tuhan memberikan Taurat dulu, baru memberikan akan anugerah keselamatan? Adalah karena jikalau manusia tidak mengenal kesucian Allah, maka orang itu tidak akan mengindahkan anugerah Tuhan. Saudara-saudara, jikalau manusia hanya tahu Tuhan itu cinta kasih adanya, mereka akan mempermainkan anugerah Tuhan. Seorang teolog yang besar di dalam sejarah Jerman yang matinya 2 minggu sebelum Hitler membunuh diri, dia digantung mati. Teolog itu adalah namanya seorang yang bernama Bonhoeffer. Saudara-saudara, pada waktu Bonhoeffer masih hidup di dunia, dia termasuk seorang berpikiran teolog yang paling dalam dan usianya paling muda. Dan dia pernah diundang ke Amerika, tapi karena melihat kegawatan negara Jerman yang begitu makin lama makin meninggalkan Tuhan, dia tidak mau lagi di Amerika. Dia kembali ke Jerman, mati hidup di tengah-tengah bangsa Jerman. Saudara-saudara, Dietrich Bonhoeffer melangsungkan sesuatu pengertian harus membawa turun akan Hitler. Maka seorang teolog yang terjun ke dalam politik yang mengakibatkan akhirnya dia sendiri harus digantung mati oleh rezim daripada Nazi, daripada Hitler, adalah seorang yang mengagumkan seluruh dunia. Dan dia waktu mati baru umur 40 lebih sedikit, dan dia di dalam penjara menulis semua pikiran-pikiran dia dengan susah payah sampai di luar penjara kepada kawannya namanya Bezar. Saudara-saudara, Bezar itu harus menerima perkataan-perkataan dari dia bukan melalui pen yang tulis di atas kertas, tetapi dia baca surat kabar, sudah baca surat kabar lalu menulis apa yang dia rasakan melalui kitab suci di dalam surat kabar, tempat yang putih, pinggiran yang tidak ada tulisan, dengan apa? Dengan susu. Saudara-saudara, dia minum susu sisa sedikit, susu menjadi coretan-coretan yang kecil yang berada di surat kabar itu.
Sesudah itu surat kabar itu diminta tolong bawa keluar. Karena saya sudah baca, serahkan kabar teman saya. Dan ada seorang di penjara yang sangat setia mau membantu dia. Padahal orang itu tidak tahu. Surat kabar yang dibawa itu mengisi pikiran teologi. Saudara-saudara. Dan susu itu yang sudah ditulis. Sesudah sampai kepada saudara-saudara kawannya itu. Maka harus dibakar, dipanasi dengan api. Setelah dipanasi api, sebelum surat kabar itu rusak, baru terkena kehangat sedikit. Yang kena susu itu muncul perkataan-perkataan yang setelah dibakar itu menjadi warnanya berbeda. Lalu satu huruf dikopi kembali. Akhirnya menjadi satu buku yang namanya The Letters from the Prison. Surat-surat dari penjara. Saudara-saudara, dia mempunyai dua buku yang paling terkenal. Dietrich Bonhoeffer. Yang pertama, The Cost of Discipleship. Dan kedua, The Letters from the Prison. Saudara-saudara, sebelum Hitler menyerahkan diri 2 minggu, akhirnya mereka memutuskan membunuh dia. Cara membunuh teolog hamba Tuhan ini adalah menggantung dia mati di tempat yang sangat keji. Orang-orang Israel dibunuh dengan gas dan dengan secara massal. 6.500.000 mati di bawah Hitler. Itu namanya Holocaust, saudara-saudara. Sedangkan ini Dietrich Bonhoeffer bukan dimatikan secara itu, tapi digantung. 2 minggu kemudian Hitler menyerah dan perbarangan dunia di bagian Eropa berhenti dan perdamaian mulai melanda seluruh Eropa. Sayang sekali dia tidak melihat, saudara-saudara. Tetapi saya percaya apa yang dia katakan di beberapa bukunya itu telah menjadi dorongan yang besar di dalam perkembangan kekristenan abad ke-20. Nah, hari ini saya akan mengutip satu kalimat daripada dia. Dia mengatakan, the grace of God is free, but not cheap. Sekali lagi. The grace of God is free, but not cheap. Kalimat yang sangat tajam. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. The grace of God is free, but not cheap. Apa artinya? Anugerah Tuhan itu cuma-cuma. Kita tidak usah bayar. Diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Tetapi itu bukan anugerah yang murah. Saudara-saudara. Begitu banyak orang Kristen menganggap remeh anugerah Tuhan. Begitu banyak orang Kristen mentiadakan perhatian konsentrasi taat kepada apa artinya makna diberikan anugerah Tuhan. Karena apa? Terlalu gampang menerima anugerah. Saudara-saudara, saya mengerti dan saya sadar ini suatu bahaya yang besar. Jikalau anak kecil dididik dengan segala sesuatu free, tapi mereka tidak mengindahkan. Itu sebab saya sangat ketat untuk mendisiplin anak saya. Dan saya mengetahui cinta kasih kita terhadap anak harus melampaui akan segala keketatan, segala disiplin yang kita berikan kepada mereka. Demikian juga mendidik hamba Tuhan, mendidik anak sekolah teologi. Kita mencintai mereka, tapi kita mengharapkan mereka menghargai anugerah-anugerah yang mereka terima. Demikian juga sebagai pendetamu, sebagai pimpinan gereja Reform Injil Indonesia. Saya mau setiap anggota, setiap orang Kristen sambil menikmati anugerah Tuhan, sambil bersyukur dan baik-baik memakai anugerah. Karena anugerah Tuhan itu cuma-cuma, tetapi tidak murah. Mengapa dikatakan cuma-cuma? Karena kita tidak bayar, karena kita tidak berkualifikasi, kita tidak bersyarat. Saudara-saudara, we are unconditionally elected. Kita dipilih Tuhan bukan karena ada syarat apa-apa. Kita tidak layak, kita hina, kita tidak seharusnya menerima anugerah Tuhan. Tetapi toh Tuhan Yesus sudah mati bagi kita sebelum kita mengenal Dia. Tuhan sudah mati dan mengalirkan darah bagi kita sebelum kita beriman kepada Dia. Tuhan mengalirkan darah, menyerahkan nyawa bagi kita sebelum kita bertobat. Bukan karena kita bertobat, kita berdoa, kita minta-minta sampai Dia tergerak sehingga terpaksa Dia harus memberikan anugerah. Saudara-saudara, bukan. Tapi Dia sebelum engkau mengenal, sebelum engkau mencari Dia, sebelum engkau beriman kepada Dia, sudah menetapkan hari yang ditentukan Tuhan Allah. Yesus mati bagi kita. Saudara-saudara sekalian,
Dengan keadaan demikian, anugerah itu memang cuma-cuma, unconditionally, no qualification, no condition. Kita dipilih oleh